Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, hari ini kita bersama gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat untuk menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan, baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta dalam ibadah minggu pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita ambil waktu hening sejenak. Umat Tuhan, mari kita berdiri untuk masuk dalam ajakan beribadah. Roh Tuhan memampukan kita menghitung karya-karyanya. Betapa banyak perbuatan-Mu ya Tuhan, sekaliannya Kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Semuanya menantikan Engkau supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tangan-Mu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka tercipta, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya. Saudara, ibadah Minggu Pentakosta ini berlangsung di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.
Damai Kristus besertamu. Dan besertamu juga. Silakan duduk. Saudara, ketika kita menerima aliran hidup dari Roh Kudus, aliran itu memenuhi kehidupan setiap orang yang membukakan hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima karya Roh adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Karena itu mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari dan semakin dewasa di dalam Kristus. Roh Kudus turunlah dan tinggal di hatiku. Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terangi jalanku. Api-Mulah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Curahkanlah berkat karunia, jadikan hidupku padamu saja berserah. Ya saudaraku, mari bersama kita menundukkan kepala kita dan kita membawa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan, kami mengakui bahwa kami merasa amat dahaga. Kami dahaga akan cinta. Kami merasa hampa. Kami membutuhkan-Mu dalam ketidakberdayaan kami. Nyatakanlah cinta-Mu seperti sang surya yang membawa kesegaran. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, kami haus akan kebenaran dan keadilan. Hati kami pedih ketika mendengar suara, ketika kami mendengar saudara kami berusaha menimbun keuntungan dengan mengesampingkan kemanusiaan. Hadirlah dalam hati kami ya Tuhan, agar hati kami tak menjadi gelap dan buta. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Tuhan, kami merindukan solidaritas sosial, sebab kami hidup di bumi yang rapuh karena bencana. Dunia ini makin haus kepedulian. Tolonglah kami agar mampu berbagi kesegaran dari sang air hidup pada dunia yang haus ini. Amin. Ya saudara-saudara,
marilah kita bangkit berdiri. Kita akan bersama menerima berita anugerah sebagaimana terambil dari Yehezkiel 36 ayat 26 berkata, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus beserta saudara. Dan beserta dengan kita semua. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Sebelum kita bersama merenungkan sabda Tuhan, marilah kita memohon pertolongan Allah, memohon terang ilahi melalui nyanyian yang akan kita naikkan dari Kidung Jemaat 50A, Sabdamu Abadi. Bapak Ibu Saudara, bacaan Injil yang menjadi dasar perenungan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Yohanes pasalnya yang ke-7 ayat 37 sampai dengan 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, dan melakukannya. Haleluya. Saudara, saya tidak mau bermain sulap. Tapi ketika kita haus, tentu kita butuh air untuk diminum. Nah, di sini di hadapan kita ada 3 pilihan. Ada garam, ada sirup, ada pula air putih. Yang mana kita pilih? Kalau garam, kita pilih garam, kita minum, waduh asin rasanya, dan tentunya akan membuat kita makin haus. Nah, coba aja. Asin. Bagaimana kalau sirup? Kita tentu tahu rasanya. Ya, sirup itu manis, mengandung gula. Ya, 1-2 sendok. Kita udak. Enak rasanya. Enak. Tetapi gula itu kandungan kalorinya tinggi. Nah, maka air putihlah yang lebih disarankan daripada minum aneka rasa dan kreasi. Lagi pula air putih itu mudah didapatkan dan mudah untuk mengolahnya. Cukup direbus dan
atau dengan alat penyaring. Terus diminum. Segar. Saudara, dimanapun kita berada, kita butuh air. Banyak aktivitas yang kita lakukan, itu pun butuh air. Dimanapun, kapanpun, apapun yang kita lakukan, kita butuh air. Betul kan? Kita butuh air. Sekarang saja sarannya apa? Cuci tangan dengan air mengalir dan sabun. Artinya, hidup kita butuh air. Dan ketika kita haus, itu tanda bahwa tubuh kita membutuhkan air. Saudara, dalam mengarungi kehidupan ini tidaklah mudah. Ada banyak tantangan yang membuat kita lelah menjalani kehidupan ini. Kita mau cepat, tetapi yang lain lambat. Yang satu memahami apa yang kita kehendaki, apa yang mau kita lakukan. Tetapi yang lain tak kunjung paham. Capek deh kalau begitu. Kita berniat baik. Tetapi ternyata dia memanfaatkan kebaikan kita. Kita butuh teman. Kita butuh orang yang menolong kita. Tetapi pada takut untuk mendekat pada situasi seperti sekarang ini. Saudara, kita bosan. Dan kadang kita kehilangan harapan. Kita haus. Kita membutuhkan yang bisa menyegarkan kehidupan ini. Tuhan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ini adalah tawaran Tuhan Yesus kepada siapa saja. Semua orang yang haus, semua orang yang butuh penyegaran dan disegarkan. Nah, kalau Tuhan Yesus mengundang siapa saja, itu berarti tersedia banyak, bahkan berlimpah air yang akan diberikan. Air yang menyegarkan, air yang memberi semangat dan kekuatan menjalani kehidupan ini. Dan saat ini, apa syarat untuk mendapatkannya? Saudara, ternyata gampang dan sederhana. Datang dan minum. Hanya begitu. Ya, saudaraku, menarik untuk kita renungkan bersama. Biasanya di dalam menghayati Minggu Pentakosta, simbol yang dipakai itu adalah burung. Menggambarkan tentang Roh Kudus. Tapi hari ini kita bersama-sama boleh belajar bagaimana Roh Kudus itu disimbolkan sebagai air. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mengatakan barang siapa percaya kepadaku, dari dalamnya akan mengalir aliran air hidup. Apa maksudnya? Artinya saudara, memang air itu memberikan kehidupan kepada kita. Di dalam Zakaria 14 ayat 8 dikatakan, disebutkan di sana bahwa air itu hidup dan mengalir di Yerusalem. Dan bahkan di Yehezkiel 47 ayat yang pertama dikatakan bahwa air itu mengalir di bawah ambang pintu bait Allah. Artinya saudara, Tuhan Yesus ingin menyampaikan bahwa air itu akan mengalir dari dirinya yang adalah bait Allah yang baru. Dan semua kita memang diajak untuk mau merasakan bagaimana Kristus boleh memperbaharui kehidupan kita. Nah saudara, berbicara tentang air, air itu memiliki sifat saudara.
sifatnya adalah menyesuaikan. Yang pertama yang kita perlu renungkan adalah air yang cair itu dapat mengisi ruang kosong di dalam bentuk wadah apapun. Entah itu dia berbentuk kotak, entah itu dia berbulut lonjong, bentuknya persegi, apapun bentuknya, air itu akan bisa menyesuaikan dengan tempatnya. Saya merenungkan bahwa seperti itulah di dalam kehidupan kita orang percaya. Jangan pernah berkata bahwa aku tidak merasakan Roh Kudus karena kehidupanku yang kering. Karena aku merasa bahwa aku mengalami sebuah pergumulan sehingga aku mengalami kehancuran dan kegagalan. Tapi disitulah bagaimana Allah mau masuk di dalam hidup kita. Apapun kondisi, keadaan dan bentuk diri kita, Roh Kudus mau masuk dan berkarya di dalam hidup saudara dan saya. Dan yang kedua adalah saudara, air itu yang masuk dikatakan bukan seperti air yang diam. Kalau kita pernah datang ke pinggir danau, ketika kita mau merencanakan untuk menaiki perahu atau sampan, air yang diam itu sangat membahayakan. Karena kita tidak mengerti. Tetapi kalau air itu mengalir, maka dia tidak diam, maka sifatnya menjadi dinamis. Seperti itulah kerja karya Roh Kudus di dalam hidup kita. Di mana dinamikanya ada kerja, ada gerak, dan memberikan perubahan. Dan saya percaya bahwa ketika kita menghayati minggu Pentakosta ini, dan ketika Allah mencurahkan Roh Kudusnya di dalam hidup kita, percayalah kepada firman-Nya bahwa Roh Kudus akan terus berkarya di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ya, kita perlu percaya. Namun percaya ini juga harus kita respon dengan sikap yang tepat, Bapak Ibu dan Saudara. Sikap yang tepat yang bagaimana? Yang pertama, ketika kita haus, pastikan kita datang ke sumber air yang benar, ke sumber air yang tepat. Apakah kita sudah datang kepada Allah yang merupakan sumber air yang benar? Atau selama ini ketika kita merasakan haus, kita merasakan dahaga dalam kehidupan kita justru berkutat mencari pemuas dahaga itu pada harta, pada pekerjaan kita, pada cinta yang fana. Maka tak heran jika kita terus-menerus mencari air kehidupan pada sumber-sumber yang fana, maka rasa haus itu tidak akan pernah terpuaskan. Sumber yang fana memang memberikan sensasi kesegaran, tapi perlu diingat bahwa itu tidak memuaskan dahaga kita. Yang kedua, ketika kita meyakini bahwa Roh Kudus hadir dalam setiap kehidupan kita dan hati kita adalah wadah untuk menampung aliran air itu, pertanyaannya, apakah kita sudah mempersiapkan hati kita sebagai wadah yang baik untuk air itu? Apakah wadah ini sudah kita benar-benar siapkan, kita kosongkan sehingga wadah ini dapat menampung air kehidupan, air aliran Roh Kudus itu dengan maksimal? Sama halnya dengan ketika kita dilanda oleh bencana kekeringan, kita cuma punya satu wadah. Seandainya sedang terjadi kekeringan di Magelang ini ya kan, seperti mungkin yang terjadi beberapa waktu lalu di tempat Nando, gak ada air, kesulitan air buat mandi, buat apapun susah. Nah, cuma punya satu wadah, satu gelas. Lalu, apa yang mau kita lakukan? Pasti kita akan kosongkan isinya, kita akan buat kalau bisa gelas ini tak bawahnya tak pecahi sedikit-sedikit supaya apa? Supaya air yang ditampung bisa lebih banyak. Karena kalau air yang ditampung lebih banyak, jelas ini akan lebih berguna buat kita. Nah, sama halnya dengan hati kita. Ketika kita tahu hati kita adalah wadah bagi aliran air Roh Kudus itu, hati kita adalah tempat yang tepat, apakah hati ini sudah benar-benar menuju kepada Allah? Ataukah hati ini masih dipenuhi oleh beragam dengki, beragam nafsu duniawi, beragam kemarahan, kekecewaan kepada Allah, kepada manusia, sehingga hati ini tidak bisa dengan maksimal menerima aliran air Roh Kudus itu. Maka jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan pendeta, jangan salahkan gereja ketika hidup kita penuh dengan kekeringan rohani. Bukan salah gereja, bukan salah pendeta. Kesalahan ada pada kita.
bagaimana kita sebagai umat, kita juga perlu menyiapkan hati kita. Kita juga perlu secara pribadi mengolah hati kita. Di masa Pentakosta ini kita kembali diajak untuk menyadari bahwa Allah sebagai sumber air aliran hidup senantiasa ada dan melimpahkan aliran itu untuk kita. Apa yang mau kita lakukan? Sudikah kita mengolah hati kita, mengosongkan hati kita sehingga hati itu bisa menjadi wadah yang baik, bisa menampung air dengan maksimal? Atau kita masih berkutat, kita masih berputar-putar untuk mencari kesegaran-kesegaran yang lain di luar Allah? Amin. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janjinya. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, pun dengan kuasanya. Umat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Saudaraku, sebagai gereja yang sudah menerima keselamatan kasih karunia dan dari Allah, marilah kita bersama-sama merespon dan mensyukuri anugerah Tuhan dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara sekalian, mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur bersama dengan anak-anak kami yang sudah hampir menyelesaikan sekolah. Sekian lama mereka berjuang untuk belajar sendiri di rumah, dipandu dengan berbagai media yang ada. Terima kasih untuk kesabaran orang tua mendampinginya. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang juga turut berjerih lelah memberikan pengajaran bagi anak-anak melalui media online yang ada. Bapa, kami juga mohon berkat Tuhan
bagi anak-anak yang sudah lulus, baik yang akan melanjutkan ke sekolah dasar, SMP maupun SMA maupun masuk ke perguruan tinggi, mohon diberkati oleh Tuhan. Kami juga rindu ya Bapa, YPKI yang Engkau percayakan kepada kami boleh kembali untuk mendidik anak-anak. Karena itu percayakanlah anak-anak untuk dididik baik di TK Tunas Kasih maupun di kelompok bermain maupun daycare serta SDKI, SMPKI, SMA Kristen Indonesia Regional Berasrama. Tuhan berkati. Tuhan juga berkati pengurus yang ada. Kiranya pergantian pengurus pun boleh berjalan juga dengan baik. Terima kasih Bapa untuk kepercayaan-Mu. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini dalam usaha yang dijalankan, toko, dan juga berbagai pekerjaan yang ada, mengalami kesulitan karena kondisi sekarang ini. Kiranya mereka diberi kesabaran, diberi hikmat, diberi keterampilan juga. Kesulitan yang ada kiranya dibantu oleh Roh Kudus untuk mengatasinya. Bapak, kami juga berdoa bagi dokter, perawat, rumah sakit, puskesmas, serta klinik yang ada, serta praktek dokter secara pribadi. Diberkati Tuhan, diberi kekuatan, kesabaran, dan kesehatan di dalam menolong saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa bagi masyarakat agar tetap patuh dengan keputusan pemerintah melaksanakan protokol yang sudah ditetapkan di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan tolong agar semuanya bisa berlalu dengan baik. Kami berdoa bagi kami semua, mampukan kami menjaga kesehatan kami dengan baik. Mampukan kami Bapa untuk terus boleh berpengharapan dan sukacita di tengah-tengah pandemi ini. Inilah kami Bapa, kami mohon kiranya gereja pun tetap menjadi berkat. Dan kini bersama-sama kami menaikkan doa seperti yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita bersama-sama juga bersyukur karena
senantiasa mendapat kesempatan boleh memberikan persembahan. Sekalipun saat ini kita belum bisa memberikan unduh-unduh kita, pengucapan syukur tahunan kita, tetapi dalam waktu dekat ketika kita sudah bisa bersama-sama, kita akan bersyukur bersama. Saudara, ketika kita akan kembali, kita boleh meyakini bahwa Roh Kudus yang telah mengisi hidup kita memanggil kita untuk meneruskan aliran tersebut bagi sesama dan dunia. Karena itu, marilah kita melayani dengan hati yang penuh sukacita. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, membawa berita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Saudara, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami membuka hati kami kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia dengan hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Saudara-saudaraku, teguhkanlah tekad dan panggilan hidupmu dengan berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau. Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Selamat Hari Pentakosta, Tuhan Yesus memberkati.